Sobat Kabar Makassar Petang, apa kabar hari ini? Kembali lagi bersama saya, Sinar Mentari, yang akan membawakan berita yang sedang hangat-hangatnya di Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Kita saksikan berita selengkapnya. Baiklah, kita mulai dengan kabar pertama. Polisi tangkap 3 pelaku penyebar hoaks biaya masuk Akpol. Tim Cyber Polda Sulawesi Selatan mengamankan 3 karyawan bimbingan belajar di Makassar. Ketiganya diduga menyebarkan berita bohong alias hoax mengenai biaya pendidikan di Akademi Kepolisian atau Akpol. Kasus ini bermula pada awal Januari 2025 ketika Ahmad Furqon mengadakan pertemuan dengan Taufik Mustarin sebagai Direktur PT Digi Kreatif Teknologi Indonesia atau ASN Institute untuk menarik peserta bimbingan belajar ASN Institute. Kemudian pada tanggal 15 Januari kemarin, Ahmad Furqon memberikan kata kunci biaya pendidikan Akpol kepada Aisyah untuk dibuatkan artikel yang kemudian dipublikasikan di situs resmi ASN Institute. Artikel tersebut diposting ulang oleh Aisyah pada tanggal 17 Januari 2025 dengan judul Nominal Biaya Pendidikan Akpol 2025 yang wajib kamu ketahui. Bimbel tersebut, kata Bayu, telah berjalan selama 2 tahun dengan motif ingin menarik calon peserta lebih banyak untuk belajar di bimbel itu, sehingga mereka menyebarkan berita bohong terkait biaya pendidikan di Akpol. Meski demikian, Bayu mengaku sampai saat ini pihaknya belum menerima adanya laporan dari masyarakat yang menjadi korban akibat berita bohong tersebut. Sementara Kasubag Selek Bagdal Pers Biro SDM Polda Sulsel, Komisaris 1 Made Suarma menegaskan, dalam proses seleksi Akpol tidak ada dipungut biaya alias gratis. Made menyebut seleksi Akpol di Polda Sulsel tahun 2025 akan transparan dan akuntabel. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 45A ayat 1 dan 2, junto pasal 28 ayat 1 dan 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman berupa pidana penjara maksimal 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar. Densus 88 beri pelatihan teknisi AC ke 30 mantan narapidana teroris. Sebanyak 30 orang mantan narapidana teroris atau napiter di wilayah Sulawesi mengikuti pelatihan teknisi AC. Pelatihan ini untuk memberdayakan para ex-napiter agar jauh dari pengaruh negatif di kehidupan barunya. Pelatihan ini diikuti oleh napiter yang berasal dari Sulsel, Sultra, dan mantan anggota Jamaah Islamiyah atau JI yang berlangsung di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI, Jalan Perintis Kemerdekaan Kilometer 9, Kecamatan Tamalan Rea, Makassar, Selasa 21 Januari. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Komjen Pol Edi Hartono, menuturkan bahwa kegiatan ini merupakan upaya untuk memberdayakan para napiter agar mampu mandiri secara ekonomi dan menjauh dari pengaruh negatif. Kata Edi bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan mantan napiter ini memiliki keahlian berwirausaha agar langsung bisa dimanfaatkan di masyarakat. Ia membeberkan bahwa pelatihan teknisi AC ini dilaksanakan oleh mitra deradikalisasi yang disponsori PT Astra dan diinisiasi oleh Densus 88 yang berkolaborasi dengan Kementerian Sosial atau setiap balai besar yang ada di daerah-daerah. Menurutnya, pelatihan terhadap mantan napiter ini berkelanjutan. Sebelumnya sudah ada di Solo, Jakarta, dan hari ini di Kota Makassar. Edi menambahkan mantan napiter ini tidak memiliki keahlian khusus, sehingga diajari cara membersihkan AC dan memperbaikinya. Harapannya agar mereka mandiri saat kembali ke keluarganya masing-masing. Sementara itu, analisis kebijakan bidang penindakan Densus 88, Brigjen Dorik Triyono menambahkan bahwa para napiter yang diajari teknik memperbaiki AC ini merupakan mereka yang berminat di bidang tersebut. Oleh karena itu, Densus 88 melakukan pendataan untuk para napiter yang berminat dalam kewirausahaan atau hal yang lain.
Wujudkan swasembada pangan 2025, Kapolda Sulsel bersama Forkopimda tanam jagung 1 hektar. Program Swasembada Pangan 2025 yang dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto resmi dilaksanakan di berbagai daerah Selasa 21 Januari, termasuk daerah Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Program penanaman jagung 1 juta hektar dihadiri langsung oleh Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Yudiawan dan Pangdam Hasanuddin Majen TNI Windiatno bersama penjabat atau PJ Gubernur Fajri Jufri. Agenda ini juga turut dihadiri oleh Pangkopsud 2 Marsda TNI Denny Hasolwan Simajuntak, Pangdiviv 3 Kostrat Majen TNI Bangun Nawoko, dan Lantamal 6 Brigjen TNI Andi Rahmat M, dan Lanut Hasanuddin Marsma TNI Bonang Bayu Aji G, dan Kosek 2 Marsma TNI Dedi Ilham S. Salam, beserta Ketua DPRD Andi Ina Kartikasari dan pejabat utama Polda Sulsel, termasuk Forkopimda Kabupaten Jeneponto turut hadir memeriahkan kegiatan tersebut. Namun sebelum melakukan penanaman jagung, para Forkopimda Provinsi Sulsel terlebih dahulu mengikuti video telekomunikasi yang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman dari Cibende, Subang, Jawa Barat, Selasa 21 Januari. Dalam arahannya, Kapolda Irjen Pol Yudiawan menyampaikan pentingnya sinergi lintas sektor dalam merealisasikan program. Pada kesempatan itu, Kapolda dan Forkopimda menanam bibit jagung di lahan seluas 3 hektar di kawasan PT Perkebunan Nusantara atau PTPN Kelurahan Bulu Jaya, Kecamatan Bangkalak Barat. Tapi secara keseluruhan, Kabupaten Jeneponto berhasil menanam bibit jagung sebanyak 380 kg di area seluas 116 hektar. Sejumlah bahan pokok di Bulukumba mengalami kenaikan. Harga sejumlah bahan kebutuhan pokok atau sembako di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan mengalami kenaikan signifikan dalam sepekan terakhir. Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan di antaranya minyak goreng, daging ayam, gula impor, dan telur. Salah seorang pedagang di Pasar Ceking Bulukumba, Mita, menyampaikan bahwa kenaikan harga ini terjadi merata di pasar tradisional dan pasar sentral di daerah tersebut. Namun berbeda dengan komoditas lainnya, harga bawang merah justru mengalami penurunan. Di beberapa pasar tradisional di Bulukumba, harga bawang merah turun dari Rp40.000 per kilogram menjadi Rp35.000 per kilogram. Kenaikan harga bahan pokok ini dikhawatirkan berdampak pada daya beli masyarakat, khususnya di kalangan menengah ke bawah. Pedagang berharap kondisi ini segera stabil agar aktivitas jual beli kembali normal. Rincian kenaikan harga yang pertama minyak goreng. Minyak kita Rp17.000 per liter menjadi Rp18.000 per liter. Bimoli ukuran 2 liter Rp38.000 menjadi Rp42.000. Bimoli ukuran 5 liter Rp100.000 menjadi Rp110.000. Pencarian 3 nelayan KM Harapan Jaya resmi ditutup. Kita saksikan tayangan berikutnya setelah jeda iklan berikut ini. Kabar Grup Indonesia, media online pertama di Sulawesi Selatan yang diluncurkan pada 29 Agustus 2009 dengan nama kabarmakassar.com. Memiliki 3 dasar perjuangan yang dinamakan trilogi KGI, yaitu Diversity of Content, Diversity of Owner, dan Voice of the Voiceless. Prinsip dasar jurnalistik yang diusungnya adalah berita dibuat atas dasar dan untuk kepentingan umum, disiplin pada verifikasi, dan menjalankan praktek-praktek cover both side pada setiap beritanya. Kini, Kabar Grup Indonesia telah berkembang di beberapa daerah di Indonesia bahkan di Asia.
berbagai penghargaan dan sertifikat yang telah diraih. Hingga meluncurkan produk bisnis. Visi dan misi kami adalah terus-menerus menjadi perusahaan yang terkemuka dalam memberikan informasi digital berbasis kearifan lokal, menjaga dan menghasilkan konten-konten jurnalistik berkualitas, menciptakan informasi yang edukatif dan inspiratif bagi pembaca, menjadi mitra strategis dalam memasarkan produk dan merek perusahaan, memberikan parameter objektif dalam menerjemahkan program promosi produk maupun sosialisasi kebijakan institusi perusahaan. Berikut catatan sejarah telah dilewati oleh Kabar Group Indonesia dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2023. Kami percaya bahwa informasi yang akurat dan terpercaya adalah hak setiap individu. Terima kasih telah mempercayai kami sebagai sumber informasi Anda. Pencarian 3 nelayan KM Harapan Jaya resmi ditutup. Pencarian 3 anak buah kapal atau ABK KM Harapan Jaya yang tenggelam di perairan Tanah Keke, Kabupaten Takalar pada Jumat 10 Januari pukul 24.00 WITA resmi dihentikan setelah dilakukan selama 7 hari. Pencarian dihentikan pada Senin 20 Januari di perairan Kabupaten Selayar. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas kelas A Makassar, Andi Sultan mengatakan bahwa operasi pencarian telah mengikuti prosedur standar operasional Basarnas. Oke, operasi SAR kecelakaan kapal KMN Harapan Jaya yang berangkat dari Potaret menuju Pulau Sumange pada Yangkaram pada bulan Januari tanggal 10, tepatnya pada pukul 00 di perairan antara Selayar dan Tanah Keke Kabupaten Takalar. Dan saat ini tadi sore teman-teman sudah melaksanakan pencarian di hari ke-7 dan mulai hari pertama dan sampai hari ke-7 ini sudah melaksanakan pencarian di sekitar wilayah pesisir dan wilayah perairan Selayar dan Bulukumba. Namun sampai saat ini 3 korban atas nama Unyil, Agus dan Pai belum ditemukan sampai saat ini. Maka dari itu sesuai dengan SOP pencarian selama 7 hari dan hari ini pencarian dihentikan dan dilanjutkan pemantauan. Tetap kita melaksanakan pemantauan dan apabila ada tanda-tanda korban ditemukan maka operasi SAR akan dibuka kembali. Unsur-unsur yang terlibat itu ada, kami memang kerahkan 2 pos, yaitu pos SAR Selayar dan pos SAR Bantaeng. Ada dari Polairut, Angkatan Laut, dan SROP, dan juga masyarakat setempat dan nelayan-nelayan yang kami potensi-potensi SAR yang kami arahkan untuk pelaksanaan operasi SAR. Terima kasih. Perbaikan jalan di Hertasning segera dimulai. Ruas Sapaya Malakaji jadi sorotan. Kabar baik untuk warga Makassar,
Ketua Komisi D DPRD Sulsel Kadir Halid memastikan bahwa ruas jalan Hertasning Aroe Pala akan diperbaiki tahun ini. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengalokasikan anggaran sekitar 70 miliar untuk proyek ini, yang mencakup jalan sepanjang kurang lebih 2 km. Meski anggaran yang tersedia baru cukup untuk memperbaiki sepanjang 2 km, Kadir berharap proyek ini menjadi langkah awal yang signifikan. Salah satu perubahan yang menarik perhatian adalah metode konstruksi jalan. Sebagian jalan akan diperbaiki menggunakan beton, sementara sisi lainnya tetap menggunakan aspal. Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi atau BMBK, Asina Abbas memastikan bahwa metode tambal sulam menggunakan paving block tidak lagi digunakan. Jalur strategi Sapaya Malakaji jadi sorotan. Di sisi lain, anggota Komisi D DPRD Sulsel Lukman Bekadi menyoroti ruas jalan Sapaya Malakaji di Kabupaten Goa yang terkesan diabaikan. Menurutnya jalan ini sangat strategis karena merupakan jalur perdagangan penting bagi masyarakat setempat. Sebagai ketua fraksi Golkar DPRD Sulsel, Lukman menegaskan pentingnya memperbaiki jalan tersebut. Dengan komitmen DPRD Sulsel dan dukungan dari Dinas BMBK, diharapkan perbaikan jalan provinsi ini dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan perekonomian lokal. Prosesi sakral arak-arakan Dewa Cap Gomeh Imlek kembali digelar di Makassar. Baiklah, berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Kabar Makassar Petang hari ini. Saksikan terus Kabar Makassar Petang setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Saya, Sinar Mentari, dan kru yang sedang bertugas, pamit undur diri. Perwakilan Umat Buddha Indonesia atau Walubi, Provinsi Sulawesi Selatan kembali menggelar prosesi arak-arakan Dewa Cap Gomeh Imlek 2576. Prosesi sakral tersebut terakhir kali dilaksanakan 11 tahun yang lalu. Wakil Ketua 3 Walubi sekaligus Panitia Cap Gomeh, Mikael Darmaji mengundang penjabat atau PJ Gubernur Sulsel, Prof. Fajri Jufri untuk menghadiri prosesi sakral yang akan dilaksanakan pada 2 Februari 2025 mendatang di Kota Makassar. Tahun ini, kata Mikael, akan lebih meriah dengan melibatkan 12 kelenteng dengan barisan total 5.000 orang. Mikael menyebut karena ini adalah event tingkat provinsi, maka kehadiran PJ Gubernur Sulsel akan menjadi bukti perhatian pemerintah terhadap keberagaman masyarakat yang ada di Sulsel. Turut hadir dalam agenda tersebut mendampingi Prof. Fajri Jufri, Asisten 3 Pemprov Sulsel, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan, PLH Kepala Dinas Perdagangan, dan pejabat Pemprov Sulsel lainnya.